puasanya? Udah tengah hari nih. Masih kuat kan? Jangan dibawa lemes. Main yuk sama kami. Permainan seru ini kami sebut tarik sarung. Seperti namanya, kami akan saling tarik menarik sarung untuk mengambil bendera merah putih. Alif, terima benderaku. Bendera-bendera ini harus ditancapkan ke pos induk bendera. Siapa paling banyak menancapkan bendera di pos induk, dialah pemenangnya. Teman, kalah menang dalam permainan itu hal biasa ya. Yang penting kita bisa bermain bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Suaraku merdu kan? Teman, lagu itu menggambarkan batas Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur. Nah, selamat datang di kilometer 0 Indonesia. Tugu yang megah ini adalah monumen perbatasan kilometer 0 Indonesia yang terletak di Sabang, Provinsi Aceh. Air lautnya sudah surut. Sekarang waktunya kami berburu kepiting. Sepertinya lubang yang ini ada penghuninya. Cara tangkapnya mudah sekali. Besi pengait ini kami gunakan untuk memancing kemarahannya. Saat dia menjapit, langsung angkat ke permukaan. Asik, dapat. Kepiting mempunyai permukaan kulit yang agak licin. Selain itu, kepiting jantan mempunyai japit yang lebih panjang dari kepiting betina. Supaya aman, kita harus memegangnya dari belakang japit seperti ini. Wih, dapat lagi. Lumayan buat kau buka puasa. Ayo, kita pulang. Biar ibu yang masak kepitingnya buat kita. Teman, tahu kan kalau olahan kepiting itu banyak banget? Kalau di tempatku, kepiting bisa diolah dengan bumbu pelemak khas daerah Aceh. Kalau urusan meracik bumbu, ibuku ahlinya. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Berikut jahe, cabai merah, cabai rawit. Lalu asam sunti, ketumbar, gula, dan kunyit. Ulek. Ulek terus sampai lembut. Yusuf, tolong iris-iris cabai hijaunya ya. Aku yang siapkan daun temurui supaya masakannya wangi. Nah, semua bahan sudah jadi nih. Siapkan wajannya ya. Masukkan santan kelapa ke dalam wajan. Kemudian masukkan kepiting yang sudah dibersihkan dan direbus. Berikutnya, masukkan potongan cabai hijau, tomat, dan serai. Terakhir, masukkan daun temurui sebagai ciri khas rempah Aceh. Wangi sekali aromanya. Simsalabim. Kepiting pelemak siap disantap. Makan kepiting memang butuh usaha ekstra untuk mengambil dagingnya. Tapi terbayar dengan kelezatan dan kandungan gizi di dalamnya. Kebetulan mangga di kebun sedang berbuah. Tapi pohon mangganya tinggi sekali, teman. Makanya kami menggunakan galah untuk mengambilnya. Ayo, arahkan mata galanya. Ambil buah yang besar. Teman, mangga yang kami ambil ini adalah jenis mangga golek. Bentuknya lonjong dan cukup besar. Ayo, kita minta kakak buatkan rujaknya. Siang ini kakak akan buatkan kami rujak spesial. Namanya rujak kilometer 0. Langsung saja kita bagi tugas. Sementara Hafiz mengupas mangga, bagianku membersihkan jambu airnya. Pembuatan bumbu siram cukup mudah. Cukup haluskan garam,
cabai, kacang tanah sangrai yang telah ditumbuk, dan satu bahan spesial yang membuat rujak kilometer nol ini berbeda. Ini nih, buah rumbia. Kupas kulit buahnya dan tambahkan daging buah rumbia sebagai bumbu. Buah rumbia akan memberi cita rasa sepat yang membuat bumbu siram semakin legit. Selanjutnya, tambahkan gula aren cairnya. Terakhir, masukkan buah potong. Lalu aduk sampai bumbu tercampur dengan buah-buahan. Duh, lihatnya saja bikin ngiler nih. Yeehaw! Ayo, tarik! Pacu upiah merupakan permainan anak-anak khas daerah Minang yang terinspirasi dari atraksi pacu jawi atau pacu sapi di atas lintasan berlumpur. Alatnya sederhana sekali. Cukup siapkan satu batang upiah atau pelepah pinang sebagai alat bermainnya. Satu sebagai penarik dan satu lagi sebagai penumpang. Ayo, tarik yang kencang. Mereka sudah mendekat. Teman, berlari di atas arena berlumpur bukan perkara yang mudah. Hal ini membuat setiap langkah menjadi berat dan menguras tenaga. Namun dengan ramainya penonton dan irama tabuhan gendang, kami jadi bersemangat. Selain melatih kerja sama tim, permainan ini juga membantu Pak Tani menggemburkan tanahnya. Siapapun pemenangnya tak jadi soal. Yang penting kita bisa bergembira bersama. Akhirnya ketemu juga sama Uni Yeni. Teman, sore ini kami membantu Uni Yeni untuk mengambil jantung pisang. Uni akan membuat makanan spesial dari jantung pisang. Daripada penasaran, kita bantu cari yuk. Nah, ini dia jantung pisang incaran kami. Kami membutuhkan jantung pisang dari jenis pisang kepok. Teman, kata Uni, jantung pisang merupakan bagian dari bunga pisang. Kita harus memilih jantung pisang yang bunganya sudah tumbuh menjadi buah pisang yang tua. Dengan begitu, buahnya masih tetap bisa dipanen. Ngomong-ngomong, Yuda sama Fadil dapat jantung pisangnya enggak ya? Daripada salah, yuk kita datangi saja. Aku murah, warnanya tinggi, mah. Iya, ada manje. Tunggu aja, Bolang. Yuda, pohon pisang kok dipanjat sih? Aku jadi penasaran. Uni Yeni mau buat makanan apa ya dari jantung pisang ini? Wah, ternyata Uni Yeni dan Ete mau buat dendeng jantung pisang. Yuk, kita intip cara buatnya. Pertama, kupas bagian luar jantung pisang. Kemudian iris jantung pisang menjadi kecil-kecil. Setelah itu, cuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Setelah dikukus, tumbuk jantung pisang menggunakan lesung. Setelah halus, kita siap membuat adonannya. Campur jantung pisang halus dengan tepung terigu, merica, ketumbar, dan bumbu lainnya. Setelah adonan jadi, kita bungkus menggunakan daun pisang. Kukus adonan hingga masak selama kurang lebih 15 hingga 30 menit. Setelah didinginkan, potong dan pokok adonan jantung pisang hingga gepeng menyerupai dendeng. Adonan tidak perlu dijemur. Kita bisa langsung menggorengnya.
goreng dendeng jantung pisang hingga kering. Dendengnya sudah matang. Pasti kalian juga penasaran kan bagaimana rasanya? Ciat, ciat, ciat. Teman, inilah silat lulua atau silat lumpur tradisional khas Pariaman. Kami selalu berlatih bersama setiap akhir pekan. Teman, ada beberapa macam jurus yang kami pelajari di sini. Untuk menambah semangat, biasanya latihan kami akan diiringi tabuhan gendang tasa. Setelah berlatih jurus bersama seperti ini, biasanya kami akan melatih jurus 1 lawan 1. Tujuannya supaya gerakan yang kami dapat dari perguruan makin mantap. Nah, lumpur di sawah ini akan melatih kekuatan kuda-kuda kami. Selain itu, lumpur bisa menjadi matras saat kami memperagakan jurus bantingan. Dijamin aman deh. Ayo cepat, Mak Jo sama Uni Yeni sudah menunggu kita. Mana Uni sama Mak Jo ya? Jo, pacah kira tiba di bawah Jo. Baca dah kau Jo, nancak bentar aja. Kalau pakai kain Jo, anu Jo, sambut Jo. Ya tunggu si bolang malah si bolang tadi ya. Nah, itu Uni Yeni. Pagi ini kami mau membantu Uni Yeni dan Mak Jo panen buah ambacang. Kami akan membantu Uni Yeni menangkap buah ambacang dengan bantuan sarung. Ayo Mak Jo, mana buahnya? Iya, ambacangnya mendarat dengan sempurna, aman dan tidak pecah. Buah ambacang merupakan buah yang masih berkerabat dengan buah mangga. Hal ini dapat dilihat dari bentuk, warna kulit, dan daging buah. Bahkan tekstur buah ambacang sekilas memang terlihat sama dengan mangga. Rancang malah penuh dua aja. Kalau dulu ambo pulang banyak. Dulu nih, ambo menjadi empuk lo untuk Jawi. Jadilah bang, lang pulang dulu lang. Ternyata Uni Yeni mau buat kue saten lapis selai ambacang. Pertama, kupas dulu buah ambacang yang sudah matang pohon. Uni memarut singkong, Fauzi memarut kelapa. Yuda dan Fadil membuat pewarna dari terong Belanda. Setelah itu, ambacang harus kita tumbuk sampai halus. Semua bahan sudah siap. Uni akan membuat adonannya. Parutan singkong dicampur dengan pewarna alami dari terong Belanda, labu kuning, dan juga sari daun sawi. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Sambil menunggu adonan selesai, Fadil dan Yuda akan memasak selai ambacangnya. Masukkan ambacang halus ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan perasan jeruk nipis. Tunggu sampai masak. Jadi deh selai ambacangnya. Adonan sudah masuk cetakan. Saatnya kita kukus. Kukus adonan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Hingga kita susun deh lapisnya. Susun kue saten warna-warni, kemudian lapisi dengan selai ambacang dan parutan kelapa. Jadi nggak sabar ingin menyantapnya. Bolang sama Fadil di situ sama Uni yo. Yuda sama Fauzi ke situ manje yo. Iya, nih.
melinjo merupakan salah satu tanaman khas pesisir Pariaman. Kalau sudah musim, setiap hari kami bisa memanen buahnya. Ayo, kita petik buah melinjo yang sudah masak. Karena pohonnya cukup tinggi, aku harus naik ke batangnya dulu. Ayo sini galanya Fadil. Posisiku sudah PW, alias posisi Wena. Alat bantu lainnya adalah galah dengan pengait di ujungnya. Galah ini dipakai untuk mengambil buah melinjo yang terletak di ujung ranting. Melinjo yang sudah bisa dipanen adalah yang berwarna kuning dan merah. Itu tandanya melinjo sudah cukup tua. Uni, Fadil, ayo kumpulkan melinjonya. Fauzi sama Yuda ambil yang banyak ya. Teman, melinjo adalah tanaman multiguna. Kami biasa mengolah bijinya menjadi emping. Mau tahu cara membuatnya? Ngebolang yuk! Lang ke Malang, turun lai lang. Awak bawa pakai tek lai, awak masak kerupuk lai. Pek lang. Teman, banyak ibu-ibu di sini memanfaatkan waktunya untuk membuat emping melinjo. Karena prosesnya tidak sulit dan harga jualnya tinggi. Prosesnya mudah. Melinjo yang sudah tua dikupas kulitnya teman. Kemudian didiamkan selama 1 malam. Tujuannya supaya bijinya tidak terlalu lengket dengan cangkangnya. Setelah itu, barulah biji melinjo disangrai dengan pasir. Tujuannya supaya biji matang sempurna dan tidak gosong. Proses selanjutnya, kita harus memisahkan cangkang dari bijinya. Seperti yang sedang dilakukan ini nih. Kemudian tinggal pukul-pukul sampai tipis. Ukuran emping juga dapat disesuaikan. Bisa 1, 2, atau lebih jika menginginkan ukuran yang lebih lebar. Setelah jadi, empingnya harus kita jemur dulu sampai kering. Saat matahari terik, hanya butuh 1 hari saja untuk penjemuran. Emping sudah siap kita goreng. Sreng, sreng, sreng. Kerupuk bangwa sudah berenang-renang di wajan panas. Kita siap membuat emping balado. Teman, kerupuk bangwa adalah sebutan kami untuk emping melinjo. Setelah minyak panas, cukup masukkan emping selama 5-10 detik saja, empingnya sudah matang. Hehehe. Sambil menunggu empingnya matang, aku, Uni, dan Fauzi akan menyiapkan bumbu baladonya. Ada cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan garam. Sambil menunggu empingnya dingin, kita masak bumbu baladonya. Masukkan bumbu halus dalam wajan. Kemudian tambahkan sedikit garam dan tepung maizena sebagai pengentalnya. Masak hingga aromanya wangi. Lakukan hal yang sama untuk memasak lado hijaunya. Selain memperkuat daya ingat, emping melinjo membantu pertumbuhan dan meningkatkan kesehatan kulit. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Salam bocah petualang.